tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Perda ini dibuat karena pemerintah Kulon Progo menyadari bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pemerintah kabupaten merasa perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan untuk menjamin udara yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok. Hal tersebut juga merupakan hak asasi bagi setiap orang, sehingga diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Ada 7 kawasan tanpa rokok atau KTR yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum, dan yang terakhir, tempat umum dan tempat lainnya. Nah, kira-kira mengapa di 7 tempat itu perlu diatur sebagai KTR? Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang yang memiliki riwayat penyakit atau sedang mengalami kondisi tubuh yang kurang stabil berkumpul. Apabila di fasilitas pelayanan kesehatan ini ada perokok, maka sudah pasti akan menyebabkan kondisi tubuh orang-orang tersebut menjadi semakin lemah karena terpapar asap rokok. Maka perlu diatur dalam perda untuk melindungi pasien dan tenaga medis dari paparan asap rokok. Yang kedua adalah tempat proses belajar mengajar. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, dan museum. Biasanya di tempat ini banyak terdapat orang-orang yang sedang fokus untuk belajar, sehingga adanya paparan asap rokok bisa menyebabkan konsentrasi mereka menjadi terganggu untuk belajar dan mengajar. Yang ketiga adalah tempat bermain anak. Tempat bermain anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan area bermain anak-anak. Di tempat bermain anak-anak, pastinya anak-anak akan sangat aktif dalam bermain. Perkembangan psikomotorik anak akan berkembang selama bermain. Perkembangan psikomotorik anak akan semakin maksimal apabila udara dan lingkungan di sekitar anak-anak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Maka perlu diatur dalam perda supaya anak-anak bebas dari asap rokok dan bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Selain itu, pada usia anak dan remaja atau jenjang pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas atau kejuruan adalah masa di mana mereka sedang mengalami masa pertumbuhan dan memerlukan udara dan oksigen yang bersih dan sehat untuk mendukung mereka berkembang secara kognitif, fisik, dan psikologis. Yang keempat adalah tempat ibadah. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khususnya dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Di tempat ibadah pula, keluarga berkumpul untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dari anak-anak hingga lansia, berdoa secara khusyuk memohon dan berdoa kepada Sang Pencipta. Tentunya kehadiran asap rokok di tempat ibadah akan mengganggu kehusuan dalam berdoa. Selain itu, kesucian tempat ibadah akan menjadi terganggu dengan adanya asap rokok di tempat ibadah. Yang kelima adalah angkutan umum. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat,
air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi. Angkutan umum pada umumnya mengangkut banyak orang di dalam ruang yang kecil dan penuh sesak orang, seperti angkot, bis, kereta api, dan pesawat. Apabila ada seorang yang merokok di dalam ruang kecil, otomatis asap rokok akan mengganggu kenyamanan penumpang yang lainnya, atau bahkan dalam kasus angkutan udara, pastinya akan sangat berbahaya bagi penerbangan. Dalam kasus bis dan angkot, penumpang bisa jadi menjadi tidak nyaman karena harus mencium asap rokok. Tidak menutup kemungkinan adanya ibu hamil di dalam angkutan umum. Asap rokok tentunya bisa berbahaya untuk sang ibu atau janin yang ada di dalam kandungannya. Yang keenam adalah tempat kerja. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber bahaya seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, ruang sidang, atau seminar. Bagi para pekerja, tentunya produktivitas kerja sangat dibutuhkan untuk mendukung perusahaannya atau instansi di mana ia bekerja. Apabila seseorang merokok ketika bekerja, maka akan menurunkan tingkat produktivitas kerja, sehingga berakibat menurunnya produktivitas perusahaan dan instansi di mana perokok tersebut bekerja. Hal ini juga diungkapkan oleh Kapolres Kulon Progo di video sebelumnya. Yang ketujuh adalah tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan. Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan adalah semua tempat tertutup yang diakses oleh masyarakat umum dan tempat yang dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti hotel, restoran, swalayan, bioskop, bandara, stasiun, mal, dan arena olahraga. Pada tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat yang ingin ditambahkan dengan usulan dan partisipasi aktif dari masyarakat, seperti dusun bakar atau dusun kawasan bebas asap rokok yang ada di Kulon Progo merupakan partisipasi aktif dari masyarakat Bedugul. Beberapa tempat wisata seperti Ayunan Langit di Girimulyo juga mendeklarasikan tempat wisatanya sebagai tempat wisata bebas asap rokok oleh pengelola wisata Ayunan Langit. Dusun Kabar atau Dusun Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan program dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat dalam penegakan kawasan tanpa rokok tingkat dusun. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2010. Di awal pembentukannya, program ini hanya 2-3 dusun yang mendeklarasikan diri sebagai Dusun Kabar. Setiap tahunnya ada penambahan deklarasi Dusun Kabar. Di tahun 2014 terdapat 26 dusun yang mendeklarasikan diri. Pada tahun 2018 terdapat 150 dusun yang mendeklarasikan diri, dan hingga tahun 2020 ini terdapat 240 dusun yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Dusun Kabar. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, teman-teman, itu tadi 7 kawasan tanpa rokok yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Bagi perokok aktif yang belum bisa berhenti merokok, disediakan tempat khusus untuk merokok. Namun, tidak semua dari 7 kawasan tersebut menyediakan tempat untuk merokok. Karena fasilitas kesehatan dan tempat kegiatan belajar dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Kedua tempat tersebut berdekatan langsung dengan orang yang memiliki resiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok. Untuk kelima kawasan tanpa rokok lainnya boleh menyediakan tempat khusus bagi para perokok. Namun sangat disarankan untuk berhenti merokok sekarang juga demi melindungi diri sendiri, keluarga, dan tetangga kita. Hubungi Kuatlan Bebas Pulsa untuk konsultasi berhenti merokok di 0800 177 6565 atau kunjungi klinik berhenti merokok terdekat. Kita juga bisa lawan COVID-19 dengan berhenti merokok. Mari ciptakan lingkungan bebas asap rokok untuk melindungi generasi selanjutnya. Kulon Progo Kabupaten Adhikar Cerdas,
Cerdas, semangat, jaya. SPH Giri Mulyo, cerdas, semangat, jaya. Seko panganan waduk lan segara. Ayo kanca-kanca padha dolan. Hidup sehat, bebas tembakau. Macam ragam Hidup sehat, bebas tembakau. kabeh iya ana. Hidup sehat, bebas tembakau. Aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Nah, untuk teman-teman jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng untuk terus mendapatkan informasi tentang bahaya merokok dan juga KTR yang ada di Kabupaten Kulon Progo tentunya. Dan juga jangan lewatkan video yang lainnya di samping saya.